Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Irham asal Malang. Dalam suatu transaksi mudorobah musyarakah, misalnya antara si A dan si B, bolehkah diperjanjikan persentase bagi hasil yang berubah? Misalnya, jika realisasi keuntungan lebih besar sama dengan target awal, si A menerima bagi hasil 60% dan si B 40% dari laba. Sedangkan bila realisasi keuntungan lebih kecil dari target awal, si A menerima 70%, B 30% dari laba. Apakah diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, si A, si B itu harus definitif sebagai apa, kan begitu ya? Ya, kalau musyarakah berarti A itu musyarik atau syarik, B juga syarik, ya. Dia bersepakat membentuk sebuah perusahaan, ya join usaha, join modalnya, modal patungan itu kan musyarakah itu kan. Berapa itu tergantung saja, bisa 50% bisa berapa, tapi yang jelas A, B ini ya sebagai partner, ya masing-masing berkontribusi dengan modalnya, lalu ada hasil tentu saja, nah juga ambil bagian dalam keuntungan. Nah, ada kaidah di dalam fikih itu, kalau musyarakah ini di dalam kontribusi modal, maka pembagian keuntungan tidak harus ya proporsi dengan modal. Misalnya 50-50, 50-50 ya modalnya. Tidak harus keuntungan itu 50-50%. Sebab bisa saja salah satu pihak, apakah si A atau si B, ya selain kontribusi modal, ya dia juga ada kontribusi jaringan atau kontribusi skills atau kontribusi teknik. Kan itu tentu saja dihargai, sehingga si B dalam hal ini ya lebih dari 50% misalnya 60% atau berapa. Tapi pertimbangan keadilan itu tentu saja harus dihadirkan, ya kan. Nah, termasuk tadi kalau keuntungannya bagus, nah ya kan, maka misalnya si B sebagai mudorib itu pengelola dana, ya kan, dapat 60% atau 70%, sedangkan si A tadi ya 50% boleh gitu kan, karena setelah dinilai si B berkontribusi lebih daripada si A, boleh itu, ya kan. Kalau rugi, bagaimana ya? Bisa saja kata bank ini dalam musyarakah, waduh kurang bagus nih hasilnya, ya supaya nasabah tidak lari begitu kan, bisa saja si banknya biarlah porsi kami yang dikurangi, misalnya sekian, porsi Anda tetap saja, itu boleh. Berarti kan si pihak syarik yang pertama, dalam hal ini LKS atau orang begitu, dia merelakan begitu kan, melakukan konsesi, ya kan, bahwa bagian keuntungannya dikurangi demi untuk mempertahankan si partner yang kedua itu, si B itu atau si A itu, ya kan. Jadi A, B-nya harus jelas tuh, sebagai yang jelas untuk apakah namanya insentif atau bonus, ya kan, itu boleh gitu kan, boleh. Itu wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Anam asal Jakarta. Jika ada salah satu komunitas atau yayasan ingin galang donasi buat anak yatim, tapi rekening yang tercantum hanya bank konvensional saja, itu bagaimana hukumnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus, ya, ibaratnya itu halal tapi belum toyib. Iya kan? Halalnya yaitu menggalang donasi untuk tujuan sosial, yaitu anak yatim, fakir miskin dan lain-lain, itu halal. Nah, tapi wadahnya, sarananya di sini tidak halal, makanya tidak lurus, ya. Sebaiknya tentu tidak pakai bank konvensional kan,
ya supaya hasilnya itu pure, bersih, ya kan. Tentu saja ada cipratan, ada ini lebihnya nih sekian kan, berarti kan harus dibersihkan tuh kan. Ini kan jadi ribet ya kan, ya. Padahal ya tidak usah ke bank kalau begitu, makan ya udah rekeningnya di koperasi ya atau di rumah ya, yang penting kan memang amanah ya kan. Dana terkumpul sekian lalu ya dilaporkan ini sudah terkumpul sekian ya kepada para pihak gitu kan, misalnya bulan ini atau semester ini terkumpul dana sosialnya sekian itu kan, yang berhak untuk mendapatkan bagian sekian maka akan dibagi kan. Yang penting transparansi ya kan, dan akuntabilitas itu kan. Jadi tidak harus di bank, apalagi hanya bank konven itu kan, jadi ini sayang gitu kan. Jadi agak menodai kan begitu kebersihannya gitu kan. Dan alternatif bank lain kan banyak begitu ya kan. BSI saja senang tuh kalau ada rekening sosial seperti itu. Bank Syariah Indonesia senang. Mungkin bahkan sebagian dana CSR atau dana zakat dari BSI bisa saja disalurkan ke situ gitu kan. Oh, ini bisa dibantu nih kan kalau tujuannya untuk tadi fakir miskin sosial kan begitu. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Akbar asal Pasuruan. Ustaz, saya setiap bulan dititipi infak oleh teman kantor. Biasanya saya kasihkan ke fakir miskin ataupun yatim yang ada di sekitar rumah saya. Yang saya tanyakan, apakah ada kewajiban bagi saya untuk memberitahu kalau infak ini dari si fulan, ataukah bisa langsung diberikan infaknya tanpa diberitahu siapa yang memberi? Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Infak yang baik itu tentu saja yang ikhlas ya kan. Nah, menjaga keikhlasan itu tentu hal yang matlub, yang diperlukan. Ya, termasuk ya zakat misalnya. Muzaki nitip ke amil atau siapa begitu, lalu amilnya membagikannya kepada para mustahik. Itu lebih bagus ketimbang si muzaki ini tahu oh si fulan penerimanya ya kan. Itu ada ruang bagi setan itu ya mengganggu keikhlasannya. Tuh si fulan tuh penerima zakat dari ente kan begitu. Coba dia bagaimana tuh berterima kasih apa enggak gitu kan. Itu yang begitu-begitu kan mengganggu tuh. Jadi akan lebih bagus tidak diumumkan kepada atau tidak diberitahukan kepada si muzaki, si munfiknya. Yang penting kan transparan, sudah disalurkan kepada sekian orang begitu. Bahkan mungkin tidak perlu disebutkan orang-orangnya, ya pada tanggal sekian sudah selesai. Itu ya lebih membantu keikhlasan begitu kan. Kan transparansi itu tidak harus buka-bukaan. Transparansi itu memang terbuka, tapi tidak harus buka-bukaan. Nah, kan begitu, kan beda. Nah, kalau buka-bukaan aurat itu dibuka. Kalau ini ya transparansi sebatas akuntabilitas saja, pertanggungjawaban dan profesionalitas. Ya itu harus, kalau tuntutan profesionalitas, akuntabilitas harus ya. Ini sudah salurkan belum? Sudah, tanggal sekian ya kan. Ke titik ini misalnya. Ya udah cukup begitu kan. Bahkan kalau didetailkan itu bisa mengganggu tadi kan ya keikhlasan ya. Iya, begitu. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Jenny asal Jakarta. Bagaimana hukumnya punya suami tinggal serumah dengan wanita lain dan itu di rumah orang tuanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ada kebaikan tapi ada tentu saja yang ya rawan risiko ini kan ya. Di rumah orang tuanya lalu ada wanita lain. Wanita lain itu kalau ajnabiyah ya kan, kalau saudara itu kan tentu saja ya. Dan atas dasar apa begitu direkrut, nginep dan lain-lain di rumah orang tua itu ya kan. Nah mungkin kalau ya waktu-waktu ya beberapa saat saja karena butuh apa perlindungan atau apa bisa saja kan. Tapi lagi-lagi kan
menghindari fitnah itu, apalagi godaan, hal yang membawa kepada godaan, wajib dilakukan. Iya kan. Nah, itu dari situ tuh setan lagi-lagi bisa mempunyai dan membuka jalan, ya kan. Yang asalnya oh kamu baik nih kan, manusiawi, menolong, ya kan. Tapi ya karena ajnabiyah, ya ada di rumah orang tua lagi, bisa saja orang tuanya dibujuk, ya kan, oleh anak laki-lakinya, kan bisa saja. Dan kalau di medsos itu kan kejadian bisa saja semacam sekongkol juga, ya kan. Ya itu bahkan ada yang sekongkol dengan istrinya, malah kan orang ketiga ya jadi korban, kan begitu. Jadi itu sesuatu yang perlu dibatasi untuk selanjutnya dihindari. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Darto asal Kuningan. Saya niat untuk memberikan uang ke ortu saya, bermaksud untuk nambahin ongkos karena beliau sedang berkunjung ke Jakarta. Saya ngasih ke istri 100.000 agar dikasih ke ortu saya. Ternyata pas saya tanya ke ortu, beliau cuma dikasih uang 50.000. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan kepada istri saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang sensitif, ya kan. Sensitifnya kalau langsung ditegur istrinya itu kan bisa ya mengganggu, ya kan. Mungkin pelan-pelan tuh, ya kan, pelan-pelan, ya. Kemarin tuh Mas nitip apa uang 100, ya kan. Kalau Umi atau kamu punya rezeki ya buat ibu ya tambahin lah gitu kan. Nah, begitu ya, gimana lah begitu kan, supaya ngerti. Ya, sebaiknya kan justru ditambah. Ya, bagus itu kalau anak itu untuk ngasih uang sangu ke ibunya melalui istrinya, itu bagus itu, supaya mendekatkan ya mantu ke ibu, itu bagus tuh metode itu. Bahkan ke saudara kita kalau kunjungan itu ya kita kan mau ya ngasih ke saudara kita, bagusnya istri yang ngasih itu kan, itu begitu, itu satu cara yang bijak ya. Nah, hanya mungkin ya istri apakah dia juga perlu atau bagaimana, nah, dia tidak ngasih semuanya, hanya ngasih sebagian. Jangan dicurigai dulu, ya kan? Dulu ya. Ya gitu. Jadi ya pelan-pelan bagaimana begitu, supaya paling tidak ya dia tidak memotong ya gitulah jumlah yang diberikan oleh suaminya untuk ibunya. Syukur-syukur bisa nambahin, kan begitu. Jadi dari sisi halalnya halal, karena ya ibu jelas halal mendapatkan apa namanya uang nafkah dari anak, ya. Istrinya halal juga mendapatkan uang nafkah dari suami, kan. Kan itu hanya ada masalah etika di sini, ya etika ya kok enggak bilang begitu. Nah, ini pelan-pelan saja supaya hal yang sifatnya etis ini mengganggu tapi kemudian menjadi apa namanya singgungan yang lebih serius, kan. Bisa saja kan kalau tidak bijak ya bisa jadi berantem, kan begitu. Jadi ini harus bijak, harus bijak ya. Dari sisi halalnya halal, karena dua-duanya itu berhak untuk mendapatkan nafkah dari ya suami tadi itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Abdullah asal Lombok. Gimana kalau atap kosan kita itu rendah, sehingga kalau mau sholat saat berdiri sempurna itu nggak bisa tegak lurus ataupun agak bungkuk. Bagaimana hukum sholatnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat ya dalam posisi berdiri yang tidak sempurna, itulah. Apakah di kosan atau mungkin saja di kereta atau di mana saja, kan. Memang sunatnya itu berdiri tegak, ya, tegak dan itmi'nan, artinya nyaman lah begitu, ya kan, supaya gerakan berikutnya juga dipenuhi dengan tumakninah, nyaman. Nah, itu kan dalam kondisi normal itu, ya kan. Nah, bagaimana dalam kondisi yang kurang, mungkin tadi kosannya kependekan atau
di kereta atau bagaimana ya kan, itu kan darurat itu ya, sah ya kan, tapi cari tempat alternatif. Begitu ya kan, sekali aja cari tempat alternatif, atau di situ tapi ini masih buka, dinaikkan sedikit ke atas begitu kan. Kalau kosan sendiri ya tanpa merusak fisik ya, misalnya itu bagaimana kan bisa itu, atau ngasih tahu kepada yang punya ini bagaimana kita naikkan sedikit ke atas, begitu. Begitu ya. Jadi insya Allah ya, saat ya sampai ada perbaikan kondisi itu sah insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu kita akhiri acara kita dengan doa bersama. Ya, terima kasih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat, Amin ya Allah ya ighfiril rabbal alamin. muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza wa fi yawmina Amin ya hadza Allah ya illa rabbal ghafarta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dha'ifan illa azazta wa qawwah wa la atilan illa wadhafta wa la atilan illa wadhafta wa la atilan illa wadhafta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa nafiha ila salah qulta wa yasata ya akramal akramin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah.